Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan tugas besar kami yang berjudul Implementasi Algoritma Backtracking untuk Menyelesaikan Game Egg Queens. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompoknya yang berjumlah 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Winda Nurdini, yang kedua Nabil Abdul Basit, yang ketiga Najwa Siti Paujiah, yang keempat Randy Pauji, yang terakhir Jenal Arifin. Pada bagian ini, saya akan membahas latar belakang dari permainan Egg Queens. Game Egg Queens adalah sebuah puzzle yang mengharuskan kita untuk menempatkan 8 ratu di papan catur berukuran 8x8. Tantangannya adalah memastikan tidak ada 2 ratu yang saling menyerang. Dalam permainan ini, ratu dapat bergerak secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Oleh karena itu, kita perlu menempatkan ratu secara strategis agar mereka tidak berada dalam jalur serangan satu sama lain. Game ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1848 oleh seorang pemain catur asal Jerman yang bernama Max Bezel. Sejak saat itu, banyak matematikawan yang mempelajari solusi untuk permainan ini, termasuk T.F. Gauss dan George Cantor. Tahun 1850, Prince Nauk berhasil menemukan 92 solusi unik game ini yang menjadi dasar penelitian lanjutan. Dalam tugas ini, kami menggunakan algoritma backtracking sebagai pendekatan utama untuk menyelesaikan game Egg Queens. Mengapa backtracking? Karena algoritma ini sangat efektif untuk mencari solusi dalam permasalahan berbasis constraint atau batasan. Seperti game Egg Queens, berbeda dengan brute force, backtracking memiliki kemampuan untuk memangkas jalur solusi yang tidak valid sehingga lebih efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan algoritma backtracking. Pada bagian kedua, kita akan memahami lebih jauh bagaimana algoritma backtracking bekerja dalam menyelesaikan game Egg Queens. Backtracking adalah metode pencarian yang bekerja dengan mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis. Ketika solusi tidak valid ditemukan, algoritma akan mundur ke langkah sebelumnya. Proses ini disebut backtrack. Dengan pendekatan ini, algoritma dapat mengeksplorasi semua solusi potensial tanpa harus mencoba semua kombinasi secara lengkap seperti brute force. Untuk game Egg Queens, algoritma backtracking berjalan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mulai dari kolom pertama papan catur. Yang kedua, coba letakkan satu ratu di salah satu baris dalam kolom tersebut. Yang ketiga, periksa apakah posisi ratu aman, artinya tidak ada ratu yang lain bisa menyerangnya. Yang keempat, jika posisi aman, lanjutkan ke kolom berikutnya dan ulangi prosesnya. Jika tidak ada posisi yang valid di kolom tertentu, algoritma akan mundur ke kolom sebelumnya, mencoba alternatif lain, dan terus mencari hingga semua solusi ditemukan. Proses ini dapat dipresentasikan dalam metode kode sederhana seperti yang ditampilkan dalam laporan. Dengan pendekatan backtracking, kita tidak hanya menemukan solusi, tapi juga menjamin bahwa semua solusi valid akan tercatat. Oke, untuk selanjutnya, mari kita bahas bagaimana algoritma backtracking ini diimplementasikan dalam pemrograman komputer dengan menggunakan bahasa Python. Bisa dilihat pada kode berikut ini. Program ini memiliki 3 fungsi utama,
yaitu yang pertama fungsi iset. Fungsi ini bertugas memeriksa apakah posisi ratu yang dipilih aman atau tidak. Ia memeriksa 3 arah utama, yaitu yang pertama horizontal, yang kedua diagonal atas ke kiri, dan yang ketiga diagonal bawah ke kiri. Jika semua arah aman, maka posisi tersebut valid. Kemudian yang kedua, fungsi solve and queen. Ini adalah fungsi inti dari algoritma backtracking. Fungsi ini bekerja secara rekursif untuk mencoba menempatkan ratu di setiap kolom. Jika solusi valid ditemukan, fungsi ini akan memanggil fungsi berikutnya untuk mencetak hasil. Untuk yang ketiga yaitu fungsi print solution. Fungsi ini mencetak solusi yang ditemukan dalam bentuk visual, di mana huruf Q melambangkan ratu dan titik melambangkan posisi kosong di papan catur. Untuk lebih jelasnya, mari kita ambil contoh ketika algoritma mulai dari kolom pertama. Ia mencoba menempatkan ratu di setiap baris. Setelah menemukan posisi yang aman, ia akan lanjut ke kolom berikutnya, dan seterusnya. Jika menemui jalan buntu, algoritma akan mundur dan mencoba alternatif lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil uji coba dan analisis. Nah, pada bagian ini kita akan melihat hasil uji coba dari program yang telah diimplementasikan. Ketika program dijalankan untuk papan catur berukuran 8x8, algoritma berhasil menemukan 92 solusi unik. Setiap solusi menunjukkan cara penempatan 8 ratu di papan catur tanpa adanya serangan. Analisis kompleksitas. Dari sisi waktu, kompleksitas teoritas algoritma ini adalah 0 atau n, di mana n adalah ukuran papan. Hal ini karena algoritma mencoba semua kemungkinan penempatan ratu. Nah, namun dengan validasi yang ketat, algoritma menghentikan eksplorasi jalur yang tidak valid sejak dini, sehingga lebih efisien dibandingkan brute force. Dari sisi ruang, algoritma menggunakan memori sebesar ON2 untuk mempresentasikan papan catur, dan ON untuk stack rekursi. Nah, dalam kendala, meskipun algoritma bekerja dengan baik untuk ukuran papan kecil hingga menengah, waktu eksekusi menjadi masalah utama untuk papan yang lebih besar, misalnya N15 atau lebih. Untuk mengatasi ini, kita dapat menggunakan optimasi tambahan seperti bit masking atau systematic breaking untuk mempercepat proses. Baik, kita telah sampai di bagian terakhir video ini, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, algoritma backtracking adalah metode yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah Queens. Dengan pendekatan sistematis, algoritma ini mampu menemukan semua solusi valid dengan lebih efisien dibandingkan dengan metode brute force. Dalam uji coba, algoritma berhasil menghasilkan 92 solusi unik untuk papan catur berukuran 8x8. Untuk saran, untuk pengembangan lebih lanjut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan teknik optimisasi seperti bit masking untuk mempercepat waktu eksekusi pada papan yang lebih besar, menyimpan solusi dalam file agar lebih mudah diakses dan dipahami pengguna, memodifikasi algoritma dan untuk menghitung jumlah solusi tanpa mencetak setiap solusi demi efisiensi. Teknik backtracking ini juga dapat diterapkan pada berbagai permasalahan lain seperti sudoku, puzzle logis, atau masalah optimisasi proses constraint lainnya.